warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Universitas Pancasakti Tegal ingin menampilkan video PPL 1 pada pembelajaran menganalisis unsur puisi dengan model pembelajaran kooperatif tipe tim Paiser dan pemanfaatan aplikasi Ayo Sinau berbasis model pada SMA Negeri 3 Purworejo yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 10-6. Pagi. Semangat luar biasa. Luar biasa semangatnya. Terima kasih ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Bobo untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Selesai. Pada Ibu Guru beri salam. Selamat pagi. Siap belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Atas nama siapa ya? Dulu. Kenapa Mas Dito tidak berangkat? Bangga. Ya. Satu berangkat? Alhamdulillah. Kenapa tidak berangkat? Sudah siap belajar bahasa Indonesia hari ini? Pada hari ini nanti kita akan belajar tentang materi bahasa Indonesia melanjutkan dari materi sebelumnya. Masih ingat dengan materi yang sebelumnya? Kita belajar tentang apa ya? Puisi. Pada pertemuan lalu kita sudah belajar tentang materi mengidentifikasi unsur batin dalam sebuah puisi. Masih ingat puisinya? Masih. Judulnya apa? Pada karya siapa? Kira-kira temanya tentang apa itu kemarin? Pokoknya tentang religius. Yaitu seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, itu tema yang ada dalam puisi Pada Mujua karya Amir Hamzah. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang materi mengidentifikasi unsur batin dalam sebuah puisi, maka hari ini kita akan belajar lebih lanjut terkait dengan materi selanjutnya, yaitu menganalisis unsur fisik dalam sebuah puisi. Nah, hari ini tujuan belajar kita adalah analisis unsur pembangun dan pesan amanat setelah menyimak teks puisi dengan kata-kata sendiri secara kritis dan reflektif. Jadi nanti harapannya dalam pembelajaran ini nanti kalian bisa menganalisis unsur fisik dalam sebuah puisi. Nanti kita akan sedikit ulas kembali terkait dengan apa saja poin-poin yang ada dalam sebuah unsur fisik puisi. Nah, mungkin sebelum kalian menganalisis, akan saya sedikit menayangkan video tentang pembacaan puisi. Silakan nanti kalian simak bersama ya. Siap mendengarkan pembacaan puisinya? Siap. Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Merdeka, merdeka, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Itu tadi puisi, pembacaan puisi yang berjudul apa judulnya? Aku melihat Indonesia. Karyanya siapa? Karyanya Bung Karno, gitu ya. Kira-kira setelah mendengar pembacaan puisi karya Bung Karno, apa yang kalian rasakan dari mendengarkan pembacaan puisi tersebut? Ada yang mau jawab? Mas Prabowo mungkin kira-kira apa? Semangatnya luar biasa ya. Semangatnya Bung Karno adalah mencintai tanah air. Ya, satu kecintaan beliau terhadap Indonesia itu beliau tuangkan ke dalam puisi. Nah, itu mungkin sepintas sebelum kita masuk ke materi hari ini. Kira secara umum unsur fisik berupa puisi ada 6 poin itu. Ya. Kira-kira dari 1 sampai 6 mana yang menurut kalian masih sulit? Ini sudah pernah kalian pelajari sebelumnya sebenarnya. Pemadatan bahasa. Kalian tahu bahwa dalam penulisan puisi itu agak berbeda dengan penulisan sebuah prosa. Kalau puisi itu kan
belajar nanti menganalisis, ada hal yang ditanyakan terkait dengan unsur fisik puisi. Pada halaman 172 itu ada puisi yang berjudul Ibu Kalian Jawawi Wiwawa. Nah, nanti silakan secara berkelompok dengan teman sebangkumu kalian coba untuk menganalisis. Yang harus kalian analisis dari puisi tersebut ada 4 poin. Yang pertama adalah berkaitan dengan makna, kedua berkaitan dengan analisis majasnya. Nanti kalau tidak kalian temukan ya silakan tetap berikan keterangan, jangan dikosongi ya. Kalau ditemukan ya silakan kalian dituliskan. Kemudian berikutnya yang akan kalian analisis adalah citraan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah analisis kata konotatif atau konotasi, kata yang bukan bermakna sebenarnya. Saya bagikan untuk lembar kerjanya, silakan nanti bisa kalian diskusikan dengan teman sebangkumu. Mungkin kalau kalian masih bingung untuk menemukan apa itu citraan, apa itu majas, ketika masih metafora boleh sambil manfaatkan handphone pintamu untuk browsing mungkin pengertian majas dan lain sebagainya. Dan mencari literasi dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Kalau sudah ketemu langsung dituliskan saja. Itu berarti citraannya. Kelihatan tulis. Sudah selesai peraturan, silakan boleh dipresentasikan. Mbak Juwita, kelompoknya sudah selesai? Sudah. Sambil menunggu yang lain juga mungkin menyelesaikan, boleh Mbak Juwita sambil berdiri untuk mungkin mewakili teman kelompoknya membacakan hasil analisis puisinya. Yang lain sambil disimak ya, kalau mungkin nanti menemukan apa yang belum di kelompokmu ada, boleh silakan nanti saling menambahkan. Silakan Mbak Juwita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang terdiri dari saya dan Anissa Putra. Yang pertama, makna yang terkandung dari puisi ibu, yaitu ibu adalah orang yang sangat berjasa di kehidupan kita dan segala hal yang diberikan olehnya, dan bagaimana seorang anak yang jauh dari ibunya harus tetap berbakti dan mengingat jasa beliau. Untuk majasnya tidak ada majas personifikasi, kemudian majas nilai yaitu pada lari bila kasihmu ibarat samudra. Alasannya karena terdapat perumpamaan. Lalu majas metafora terdapat pada lari ibu adalah buah pertapaanku dan menyuruhmu menulis lagi. Alasannya karena mengungkapkan sesuatu dengan lebih imajinatif atau membayangkan. Yang ketiga, yang pertama, imaji penglihatan, yaitu terdapat pada lari sumur-sumur kering, daun-daun pun berguguran bersama ratapinya, dan hanya air-air mata. Kemudian tidak terdapat imaji pendengaran. Untuk imaji penciuman terdapat pada lari saat bunga kembang menyebak bau sayang. Imaji perasaan terdapat pada lari di hati ada mayang jualan, memutihkan sari-sari kerinduan. Kemudian imaji terdapat pada lari mencuci lumut pada diri. Yang terakhir tentang kata konotatif. Yang pertama kering, terdapat pada lari sumur-sumur kering, maknanya kemarau. Yang kedua kata buah, terdapat pada lari ibu adalah buah pertapaanku, maknanya tempat mencari petunjuk kehidupan. Lalu kata samudra terdapat pada lari bila kasihmu ibarat samudra, maknanya kasih sayang itu sangatlah luas. Yang terakhir kata berlayar, terdapat pada lari tempatmu berlayar menebar suka dan melepas saung, maknanya tempat mencari kehidupan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apresiasi terlebih dahulu. Sudah sangat sekali ya, mulai dari analisis makna, kemudian juga sudah menemukan beberapa majas dalam puisi, kemudian imaji juga sudah dilengkapi, bahkan sampai kata
Tentang kasih sayang pada akhir menulis puisi mengungkapkan kasih sayang menulis pada ibunya yang diibaratkan seperti pahlawan bidadari yang bersepeda dan lama yang ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa itu adalah segalanya bagi penulis. Luar biasa sekali ya. Kasih sayang seorang anak terhadap ibunya hanya dalam mendeskripsikan dan mendefinisikannya saja yang berbeda. Tadi mungkin kelompoknya Mas Bangga sambil disertai dengan kutipan teksnya. Sepakat ya? Terkait dengan majasnya. Personifikasi ada yang menemukan nggak? Ada. Kelompoknya Mas siapa? Coba dibacakan boleh personifikasi yang ditemukan. Pertama, pada personifikasi terdapat tertarik dan berbunyi bunga kembang menyerbat bau sayang. Alasannya karena menggambarkan sebuah hubungan seolah-olah hidup layaknya manusia. Jadi ada tambahan ya, satu dari kelompoknya Mas Elang untuk menemukan majas personifikasi yaitu saat bunga kembang menyerbat sayang ya. Mas Iksan menemukan lagi metafora? Ya. Itu majas metafora, mata air dan air mata dia dari pengimajian yang tidak ada apa? Pendengaran. Jadi sepakat ya memang tidak kita temukan adanya majas imaji pendengaran dalam puisi tersebut. Kelihatan cukup banyak ya. Kemudian kata konotatifnya tadi kelompoknya Mbak Juda dan menyebutkan samudra ya. Jadi kasih sayang seorang ibu itu ibarat samudra yang sangat luas. Ada lagi? Mencuci lumut pada diri. Artinya apa itu Mbak Gita? Membersihkan diri dari mungkin berbagai macam kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Jadi mudah ya menganalisis teks puisi. Silakan ya sampaikan ke depan lembar kerjanya. Kemudian silakan kalian buka ayo sinaunya. Apa saja langsung pertemuan yang kali-kali untuk yang hari ini. Seperti biasa silakan isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Kemudian kerjakan ada 10 soal terkait dengan menganalisis unsur puisi. Silakan dikerjakan nilai yang tertinggi, nilai yang akan saya ambil untuk penilaian hari ini. Ditambah juga dengan hasil dari lembar LKPD yang sudah kalian kumpulkan. Untuk para siswa yang sudah mengerjakan kuis di Ayo Sinau, ternyata sudah luar biasa ya, sudah ada peningkatan dalam hal analisis unsur fisik dalam sebuah puisi. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa mungkin nilainya masih kurang, tapi tidak masalah. Di situ saya memberikan 2 kali kesempatan. Kalian masih punya 1 kesempatan lagi untuk mengerjakan. Nanti nilainya yang akan saya ambil adalah nilai yang paling tinggi. Kira-kira yang masih mengalami kesulitan, Mbak Miji, kenapa? Karena keluarga saya di Sinau itu sinyalnya jelek. Oh, sinyalnya kurang lancar ya. Tidak apa-apa ya, masih punya 1 kali kesempatan. Nanti silakan dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga nanti bisa memperbaiki yang nilainya mungkin masih kurang. Yang lain sebelum mungkin Ibu menutup pembelajaran kita pagi hari ini, kita menyimpulkan terlebih dahulu. Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Oh ya, silakan. Mbak Salma. Saya ingin mencoba menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita mempelajari unsur-unsur fisik berupa makna puisi tersebut, yaitu kasih sayang seorang anak yang sangat menyayangi ibunya. Dalam puisi itu juga ditemukan majas berupa metafora, personifikasi, dan simile. Imaji yang ditentukan dalam puisi tersebut antara lain imaji penglihatan, pengecapan, perasaan, dan gerak. Sedangkan kata konotasi yang ditemukan antara lain ada gua pertapaan, samudra, dan mencuci lumut. Terima kasih. Ya, berikan apresiasi. Ya, pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini, kalian tadi sudah belajar satu menganalisis makna puisi dalam puisi Ibu karya Deza Mawi Imron. Yang kedua, kalian sudah mencoba untuk menganalisis majasnya. Kemudian juga sudah menganalisis bagian imaji atau citraannya. Kemudian sudah menganalisis kata konotasi. Nah, itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum ditutup, saya minta tolong Mas David untuk memimpin doa. Doa mulai. Baca Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saat ini
pembelajaran pagi hari ini